Oke, langsung aja kita mulai. Selamat datang di penjelasan kali ini. Hari ini kita bakal membongkar sebuah fenomena yang bisa dibilang merupakan pergeseran besar dalam cara kerja pemerintahan. Intinya gini, kekuasaan yang dulu dipegang erat oleh institusi-institusi kaku, perlahan tapi pasti mulai dikembalikan langsung ke tangan Anda. Ya, ke tangan kita sebagai warga. Di penjelasan kali ini kita punya 6 poin utama. Kita akan melihat seperti apa pergeseran pelayanan publik, mendefinisikan apa sih sebenarnya koproduksi itu, membedakannya dengan kolaborasi biasa, lalu kita intip sedikit sejarahnya, membedah kerangka 4Ko, dan pastinya membahas realitas serta tantangannya di lapangan. Yuk, kita bahas satu-satu. Bagian pertama, pergeseran pelayanan publik. Mari kita lihat dulu gimana sih hubungan kita dengan pemerintah itu berevolusi selama beberapa dekade terakhir ini. Coba Anda renungkan sebentar. Sebenarnya, siapa sih yang paling bertanggung jawab untuk membangun masyarakat yang baik? Apakah Anda memandang pemerintah itu ibarat bos yang kaku? Atau sekedar penyedia jasa seperti perusahaan provider internet? Atau malah sebagai mitra yang setara? Nah, jawaban Anda ini sebenarnya mencerminkan di era mana pola pikir Anda berada saat ini. Kalau kita tarik mundur, pergeserannya terbagi dalam 3 fase besar. Dulu banget, di era administrasi publik lama, pemerintah itu ibarat kantin sekolah. Menu sudah ditentukan, Anda cuma bisa terima apa yang dikasih. Lalu muncul era New Public Management. Di sini pemerintah berubah jadi mirip restoran cepat saji yang efisien, dan Anda cuma dianggap sebagai pelanggan. Tapi sekarang, kita masuk ke era New Public Governance. Di era ini, Anda bukan lagi pelanggan pasif yang nunggu pesanan, tapi Anda adalah mitra yang duduk di meja yang sama, merancang semuanya bareng-bareng. Bagian kedua, apa itu koproduksi? Oke, karena kita sepakat bahwa peran kita sekarang adalah mitra, pertanyaannya, kemitraan modern ini wujud aslinya seperti apa sih? Bayangkan sebuah dapur Minang yang super sibuk, wangi bumbu di mana-mana, dan penuh kebersamaan. Nah, koproduksi itu ibarat acara masak bareng di dapur ini. Daripada cuma duduk manis nunggu rendang datang ke meja, Anda justru ikut bawa bahan-bahannya, ikut meracik bumbunya, dan ikut mengaduk kualinya. Kita betul-betul memasak pelayanan publik itu secara bersama-sama. Seru kan? Kalau kita bawa analogi dapur tadi ke ranah akademik, ada pakar bernama Cepiku yang mendefinisikannya dengan sangat pas. Intinya, koproduksi adalah kolaborasi nyata antara warga dan profesional. Poin pentingnya nih, Anda sebagai warga punya peran substantif dan aktif. Anda ikut mendesain, memproduksi, sampai mengevaluasi hasilnya, bukan cuma sekedar objek pembangunan. Terus, apa dong bahan masakan yang bisa Anda bawa ke dapur ini? Macem-macem. Anda membawa pengetahuan lokal dan pengalaman sehari-hari. Anda juga bisa menyumbang waktu luang, keterampilan, sampai jaringan sosial, atau sumber daya yang ada di lingkungan Anda. Percaya deh, gabungan bahan-bahan inilah yang bikin layanan publik jauh lebih relevan dan berdampak ketimbang kalau pemerintah cuma jalan sendirian. Bagian ketiga, tata kelola kolaboratif versus koproduksi. Istilah-istilah ini kadang bikin pusing ya, jadi kita perlu narik garis tegas supaya nggak tertukar antara dua konsep ini. Bedanya sebenarnya simpel banget. Tata kelola kolaboratif itu terjadi kalau institusi publik bekerja sama dengan institusi lain. Misalnya, Pemkot menggandeng universitas lokal buat bikin aplikasi Smart City. Itu kolaborasi antar organisasi. Nah, kalau koproduksi, pemerintahnya turun langsung dan bermitra dengan Anda, dengan warganya. Contohnya, Anda dan tetangga-tetangga Anda kumpul merancang program keamanan lingkungan bareng polisi setempat. Jadi, di koproduksi, bintang utamanya ya Anda sendiri. Bagian keempat, evolusi konsep. Buat tahu seberapa jauh kita sudah melangkah, yuk kita lihat sebentar gimana ide ini berevolusi dari zaman ke zaman. Sejarahnya lumayan menarik nih. Konsep ini ternyata sudah berakar sejak tahun 70-an lewat karya Elinor Ostrom. Sempat tenggelam di era 80-an sampai 90-an karena saat itu orang lagi terobsesi banget sama efisiensi. Tapi masuk tahun 2000-an, orang mulai sadar kalau ada yang kurang, dan akhirnya minat ke koproduksi meledak lagi. Hari ini, di tahun 2020-an, konsep ini sudah menyatu kuat banget dengan tata kelola digital. Partisipasi Anda benar-benar jadi kunci buat inovasi kota modern. Bagian kelima, kerangka 4Co. Oke, teorinya udah, sekarang gimana sih wujud prakteknya? Mari kita bedah kerangka kerja yang gampang diingat ini. Tapi sebelum kita bahas langkahnya, ingat baik-baik pesan dari Loeffler dan Bovaret ini. Koproduksi itu bukan cuma ajang konsultasi basa-basi atau naruh kotak saran di balai desa. Sama sekali bukan. Ini murni soal pembagian kekuasaan yang nyata, di mana warga dan aparat bekerja murni sebagai mitra yang benar-benar setara. Langkah pertama adalah co-commissioning. Ini terjadi di awal banget. Waktu kita baru memulai, warga dan komunitas kumpul buat mengidentifikasi apa sih yang sebenarnya paling dibutuhkan dan anggaran enaknya dialokasikan buat apa.
Bayangin proses penganggaran partisipatif atau musrembang yang jalan efektif, Anda ikut nentuin prioritas jauh sebelum ada satupun batu bata yang dibangun. Lanjut ke langkah kedua, co-design. Disinilah ide mulai dibentuk jadi solusi nyata. Pemerintah ngajak warga ikut lokakarya buat merancang layanan bareng-bareng. Karena siapa lagi coba yang paling paham kondisi di lapangan selain warga yang ngejalanin tiap hari? Pengetahuan lokal Anda itu sangat berharga buat ngebentuk solusi yang masuk akal di dunia nyata. Terus, kita masuk tahap ketiga, co-delivery. Di titik ini, warga beneran menyingsingkan lengan baju dan turun tangan. Anda ikut mengeksekusi layanan bareng tenaga profesional. Gampangnya, lihat saja ibu-ibu kader posyandu yang sukarela ngebantu tenaga kesehatan tiap bulan. Atau warga yang aktif di pos ronda. Itu semua contoh co-delivery yang luar biasa di masyarakat kita. Dan kerangka ini ditutup dengan langkah keempat, co-assessment. Selesai eksekusi, ceritanya nggak langsung tamat. Warga justru ikut menilai hasil akhirnya. Lewat portal data terbuka atau aplikasi lapor, warga memberikan feedback kolaboratif untuk mengevaluasi apakah programnya berhasil atau malah gagal. Evaluasi ini penting banget buat mastiin semuanya transparan dan terus ada perbaikan. Bagian keenam, realita dan tantangan yang ada. Ya, cerita soal masak bareng tadi kedengarannya manis banget kan? Tapi kita butuh tamparan realitas sedikit. Di lapangan, eksekusinya kadang nggak semulus itu. Kenapa? Karena tantangannya juga banyak. Seringkali ada jurang pemisah antara teori di atas kertas dengan eksekusinya. Kita juga harus hati-hati sama yang namanya tokenisme. Itu loh, partisipasi abal-abal di mana kehadiran Anda cuma dianggap stempel persetujuan doang. Ngeselin kan? Belum lagi soal ketimpangan kekuasaan antara pejabat dan warga biasa. Sampai ke risiko burnout. Ya, saking semangatnya berkontribusi, warga malah kelelahan sendiri karena porsi tanggung jawabnya terlalu berat. Jadi, benang merah dari semua ini, Anda itu sudah bukan lagi pelanggan yang pasrah. Sebagai penutup, coba deh Anda pikirkan, bahan masakan unik apa nih yang siap Anda bawa ke dapur pelayanan publik kita? Apakah itu waktu luang Anda, keahlian khusus Anda, atau ide-ide inovatif Anda? Masa depan komunitas benar-benar ada di tangan kita semua. Terima kasih banyak sudah menemani saya membedah topik ini, dan sampai jumpa di penjelasan berikutnya.